Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 0,43% ke angka 6.909. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang kembali memperpanjang periode buyback-nya. Dan saat ini secara tren masih bergerak sideways. Dan di video ini saya coba menganalisa bagaimana potensi IHSG setelah turun di bawah support psikologis di angka 7.000. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Hari ini saya akan coba analisa pergerakan dari IHSG. Bisa kita lihat IHSG saat ini secara tren sudah mulai bergerak downtrend. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa IHSG masih aman selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Tapi saat ini bisa kita lihat IHSG hari ini masih turun 0,43% ke angka 6.909. Jadi saat ini IHSG sudah turun di bawah support psikologis di angka 7.000 dan saat ini juga telah turun di bawah garis EMA 150. Jadi secara tren bisa kita lihat sebelumnya bergerak downtrend setelah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 150 dan terus bergerak naik. Pada saat mencoba break harga 7.300, IHSG gagal break dan bisa kita lihat saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan support kuat saat ini jika kita perhatikan di 6.800. Dan selama 4 hari terakhir memang sudah terbentuk candle merah. Saya memang ada potensi IHSG untuk mencoba rebound kembali atau ada technical rebound. Tapi saran saya dengan kondisi bursa seperti ini kita sudah harus waspada apabila kita mau entry sebuah saham. Karena apabila IHSG sudah mulai melemah, memang tidak semua saham akan bergerak turun, tapi sebagian besar pergerakan saham cenderung akan sideways dan downtrend. Bisa kita lihat sebelumnya IHSG sempat turun dalam juga menyentuh garis EMA 150, berhasil bertahan dan rebound, tapi garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Sehingga pada saat rebound mengetes garis EMA 50, gagal break dan malah bergerak turun. Jadi saat ini IHSG memang setelah penurunan 4 hari ada potensi untuk rebound minggu ini, tapi ingat walaupun berhasil rebound kembali, tapi apabila teman-teman lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 dan harga 7.000 ternyata IHSG gagal bertahan, hati-hati IHSG ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Jadi bisa saja rebound ini hanya rebound sementara. Jadi untuk kondisi saat ini, untuk saya pribadi saya lebih akan menahan cash untuk saat ini. Jadi apabila mau trading pun hanya trading jangka pendek dan cari memang saham-saham yang saat ini secara tren masih oke. Jadi bukan berarti IHSG trennya melemah, semua saham pasti bergerak downtrend. Masih ada saham-saham yang secara tren masih bagus, masih uptrend, ada yang saat ini masih sideways dan memang banyak yang saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi sekarang saya akan coba perlihatkan beberapa saham yang menurut saya masih oke trennya. Yang masih uptrend menurut saya masih sektor minyak. Bisa kita lihat Akra hari ini masih lanjut naik 2% lebih ke harga 1.450. Dan kenaikan ini membuat Akra berhasil naik di atas resisten 1.400. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham Akra, menurut saya Akra masih bisa di hold. Jadi selalu saya jelaskan, fokus saya itu garis EMA 50 150. Selama sebuah saham tidak turun di bawah garis EMA 50 150, trennya untuk jangka menengah sampai jangka panjang menurut saya masih oke. Bisa kita lihat Akra sebelumnya downtrend, setelah berhasil break garis EMA 50 150, trennya terus bergerak naik. Walaupun pernah ada koreksi, tapi bisa kita lihat menyentuh garis EMA 150, rebound kembali dan terus bergerak naik. Jadi apabila teman-teman ingin membeli sebuah saham dan bingung mau hold sampai kapan, saya pribadi fokus garis EMA 50 150. Selama saham tersebut tidak turun di bawah kedua garis EMA ini masih bisa di hold terus. Jadi bisa kita lihat Akra salah satu saham yang saat ini masih bagus, ada potensi mengetes harga 1.500. Medco juga bisa kita lihat hari ini juga masih lanjut naik 2% ke harga 9.995. Jadi untuk Medco
Cara tren juga trennya masih uptrend, tapi beberapa minggu ini memang sideways karena mencoba untuk break resisten psikologis di harga 1000. Jadi Medco juga menurut saya menarik. Apabila teman-teman belum entry, bisa buy on breakout apabila Medco berhasil break harga 1000 ini. Karena apabila beberapa kali mencoba break gagal break, setelah berhasil break, harga 1000 akan berubah menjadi support kuatnya. Jadi Medco juga bisa kita lihat cara tren masih bagus. MAPI kemarin baru saya analisa, bisa kita lihat hari ini juga masih lanjut naik menuju target analisa di 1200. Jadi bisa kita lihat MAPI juga secara tren bisa teman-teman pantau, trennya sangat uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Jadi setelah berhasil break terus bergerak naik, dan setiap kali menyentuh garis EMA 50 150 MAPI juga terus bergerak naik, dan saat ini trennya juga masih uptrend. Jadi apabila teman-teman punya saham juga, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. WIM teman-teman juga bisa lihat secara tren juga masih sangat uptrend, dan saat ini mencoba kembali menuju harga 880. Jadi sama bisa kita lihat sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50 150, tapi setelah berhasil rebound dan break kedua garis EMA ini kembali, bisa kita lihat WIM juga terus bergerak naik dan sampai saat ini bertahan di atas support kuat di harga 800. Jadi saham uptrend pun bukan berarti tidak ada candle merah, pasti tetap ada koreksi sementara, tapi secara tren jangka menengah bisa kita lihat trennya terus bergerak naik. Jadi untuk WIM pun saat ini apabila teman-teman masih mempunyai sahamnya masih bisa di hold. SMGR bisa kita lihat secara tren pun saat ini trennya masih bergerak tren. Walaupun hari ini turun 0,33% ke harga 7.500. Karena saat ini memang belum terkonfirmasi harga 7.500 terlewati. Bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break memang belum berhasil break. Tapi secara tren bisa kita lihat SMGR juga tren saat ini masih bergerak tren. AISA bisa kita lihat hari ini juga masih naik 3% lebih ke 186, dan secara tren bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150, AISA juga terus bergerak naik. Satu minggu ini memang terlihat sideways karena mencoba untuk break harga 190. Apabila minggu ini masih gagal break, saya lihat AISA masih ada potensi untuk mulai sideways untuk jangka pendek dan support di sekitar harga 175 sampai 170. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham AISA, menurut saya AISA masih bisa coba dipantau dan tunggu di sekitar support 170 sampai 175. Dan saham-saham sideways yang menurut saya trennya juga masih bagus adalah sektor batubara. Bisa kita lihat sektor batubara saat ini mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah pun bisa kita lihat masih sangat baik. Jadi Adro bisa kita lihat setiap kali menyentuh garis EMA 50 selalu rebound, sempat menembus garis EMA 50, tapi bisa kita lihat menyentuh garis EMA 150 masih terus bergerak naik. Jadi apabila teman-teman mau hold sebuah saham untuk tren jangka menengah, tanpa bosan-bosannya saya sudah jelaskan, fokus garis EMA 50 150 untuk tren jangka menengah sampai tren jangka panjang. Dan untuk Adro saat ini mencoba untuk naik kembali di atas harga 4000. Ini belum terkonfirmasi break karena saat ini tepat di 4000. Apabila masih gagal break, menurut saya masih ada potensi ke 3800. Tapi Adro saat ini walaupun sideways, secara tren masih oke. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Adro, masih bisa pantau untuk tunggu di supportnya. ITMG bisa kita lihat saat ini juga masih sideways, terlihat mulai turun menuju support di sekitar angka 41.150. Sedangkan untuk resisten saat ini di 44.000. Jadi TMG juga mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat juga masih sangat uptrend. Dan malah TMG belum sempat turun menyentuh garis EMA 150 di tahun 2022. Dan setiap kali menyentuh garis EMA 50, ITMG masih berhasil bertahan dan rebound kembali. Indi juga bisa kita lihat masih sideways, saat ini mencoba untuk bertahan di support 3200. Jadi saat ini memang berada di bawah harga 3200, tapi ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila masih bisa bertahan, saya lihat Indi masih ada potensi untuk rebound kembali menuju 3400 sampai 3500.
Jadi ini juga menurut saya masih bisa dipantau apabila teman-teman ingin membeli saham ini. Apabila berhasil naik di atas harga 3.200 bisa kembali entry atau tunggu kembali di sekitar harga 3.000 yang saat ini tepat di garis EMA 50. Dan sekarang ada beberapa saham yang secara tren berada dekat dengan garis EMA 50. Karena bisa kita lihat beberapa saham yang uptrend sempat turun ke garis EMA 50 dan masih bisa bertahan dan rebound. Bisa kita lihat ini juga BBCA. Saat ini mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan. Jadi secara tren jangka menengah BBCA trennya masih uptrend. Tapi memang beberapa minggu ini mulai melemah, tapi bisa kita lihat saat ini masih bertahan di garis EMA 50. Jadi apabila masih bisa bertahan dan rebound, BBCA trennya akan membaik kembali. Jadi BBCA juga masih bisa di hold, dan apabila teman-teman mau entry masih bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Untuk sektor batubara bisa kita lihat PTBA juga saat ini masih bertahan di garis EMA 50. Jadi sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi berhasil rebound dan bertahan kembali di garis EMA 50. Jadi cara tren kembali bergerak sideways. Sedangkan untuk BBRI teman-teman bisa pantau juga saat ini turun mengetes garis EMA 150. Tapi untuk BBRI tetap harus hati-hati karena apabila support di EMA 150 terlewati, secara tren BBRI akan mulai bergerak downtrend. Karena saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi untuk saham-saham seperti ini sudah harus hati-hati karena ada potensi untuk reversal trend dari uptrend ke downtrend. Seperti contoh saham-saham yang akan saya jelaskan ini, saham ICE beberapa kali saya analisa, saya sudah sarankan untuk hati-hati pada saat ICE turun di bawah garis EMA 50. Bisa kita lihat sebelumnya ICE uptrend berhasil bertahan di atas garis EMA 50, mencoba untuk break 7.200 gagal break, turun di bawah garis EMA 50, berarti trennya sudah mulai melemah. Dan garis EMA 50 berubah menjadi resisten. Turun mengetas garis EMA 150 berhasil rebound, tapi garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, mencoba break, gagal break, dan saat ini bisa kita lihat ICE trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi sempat turun, mencoba untuk rebound, tapi garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten, kembali dibuat turun. Dan saat ini berada dekat dengan support 6.350. Jadi bisa kita lihat perbedaannya, uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150, tapi apabila gagal bertahan, hati-hati, trennya akan mulai bergerak downtrend. Ini saya kasih lihat contoh lain. INTP sempat break garis EMA 50, break garis EMA 150, tapi ternyata berbalik arah. Setelah turun di bawah garis EMA 150 dan garis EMA 50, bisa kita trennya juga terus bergerak turun. Saham Saratoga juga kemarin baru saya analisa, saya sarankan untuk hati-hati. Bisa kita lihat hari ini terkonfirmasi support di EMA 150 dan EMA 50 terlewati, dan saat ini juga turun di bawah support 2.650. Jadi saham-saham seperti ini apabila teman-teman masih mau hold, teman-teman harus tahu trading plan ke depannya. Apakah teman-teman mau average down di sekitar support berikutnya, yang mana yang kuat, atau cut loss, atau bagaimana? Karena apabila teman-teman hold terus saham yang trennya yang sebelumnya uptrend menuju downtrend, dan teman-teman bingung harus ngapain, dan ternyata ISG masih terus downtrend, teman-teman akan rugi lumayan besar, dan teman-teman tidak akan punya modal untuk bisa membeli saham-saham lain yang saat ini mungkin sudah turun dalam dan ada potensi untuk rebound. Bisa kita lihat contoh saham-saham yang trennya turun dalam. Bisa kita lihat ACE sangat downtrend, bisa kita perhatikan di sini. Setelah berhasil turun di bawah garis EMA 50 150, gagal naik kembali di atas garis EMA 50 150. Bisa kita lihat apabila kita hold terus, ternyata belum ada tanda-tanda untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Hari ini pun ACE masih turun 6% lebih ke 545. Jadi saham-saham seperti ini harus hati-hati. WRG bisa kita lihat sebelumnya sideways di sekitar harga 500, tapi setelah support psikologis 500 terlewati, bisa kita lihat trennya juga masih terus bergerak turun. Jadi apabila teman-teman masih pertimbangkan untuk hold pada kondisi seperti ini,
teman-teman harus tahu jelas bagaimana langkah berikutnya. Apakah harus cut loss, average down, atau tunggu saja untuk mendapatkan dividen dari saham tersebut. Tapi intinya saat ini IHSG memang kondisinya sudah kurang baik. Jadi bisa kita lihat kondisinya sudah mulai downtrend. Apabila support di 6.800 masih bisa bertahan, maka trennya akan sideways. Tapi ingat, ini kedua garis EMA 150 dan harga 7.000 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Selama masih gagal rebound dan break, menurut saya trennya masih akan melemah. Jadi masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi saat ini masih bisa trading, tapi saran saya sebaiknya trading jangka pendek. Paling aman adalah beli saham-saham yang saat ini berada di support kuat dan masih bisa rebound, daripada beli saham-saham yang ada potensi untuk break. Karena apabila ada potensi untuk break, ternyata false breakout, harga yang teman-teman beli akan lumayan tinggi. Tapi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Teman-teman harus tahu jelas kapan entry-nya, kapan teman-teman take profit, kapan teman-teman harus berani cut loss apabila ternyata analisa kita salah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.